Tema KIPP tiap tahun itu berubah. Nah, untuk tahun 2023 ini seperti yang sudah disampaikan, nanti kita lihat inovasi-inovasi yang ada di perangkat daerah yang ada, itu kan pasti di perangkat daerah itu tidak cuma satu ya inovasi, mangga disesuaikan yang sesuai dengan tema, yang mana sambil kita membahas, sambil diemutan. Jadi nanti di akhir kita bisa menentukan inovasi-inovasi yang akan disampaikan yang mana aja. Oke, lanjut. Kriterianya memiliki kebaruan, mudah disebarkan, efektif, berkelanjutan, dan bermanfaat. Ini harus dijelaskan nggak? Sepertinya udah pada paham ya kalau... Oh ya. Kebaruan yaitu tentang cara pendekatan kebijakan atau desain yang berbeda dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik. Apa yang akan ditonjolkannya, akan dimunculkannya dalam inovasi tersebut. Kalau untuk mudah disebarkan, efektif, itu kan menghasilkan keluaran yang nyata. Jadi dari inovasi itu, apa dampaknya, impact-nya apa, itu bisa disampaikan dalam proposal yang nanti akan disampaikan kepada Kemenpan. Kemudian bermanfaat tentunya harus memberikan dampak peningkatan kualitas pelayanan publik yang terasa oleh masyarakat, serta berkelanjutan yaitu diterapkan dan dikembangkan secara berkesinambungan. Oke, lanjut ya. Nah, ini kategori-kategorinya ini bisa dipilih. Jadi Bapak Ibu dari seluruh perangkat daerah mangga disesuaikan sesuai dengan kategorinya. Ini ada kesehatan, yaitu tentang tapi tidak terbatas pada pelayanan kesehatan, tidak hanya di pelayanan, tapi ada di pencegahan, pengendalian, kefarmasian, tenaga kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan, nanti dipilih kategorinya di kategori kesehatan. Begitu juga di pendidikan. Pendidikan itu berarti yang harus punya dampak terhadap penyelenggaraan pendidikan, baik untuk anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian kategori yang ketiga, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, yaitu untuk penciptaan lapangan kerja dan pengembangan budaya usaha lapangan kerja. Enggak, untuk UKM mungkin bisa mengambil kategori dari sini, tapi tidak menutup kemungkinan untuk dinas-dinas yang mungkin dinas kesehatan ada yang mengambil di kategori lain di bidang kesehatan pun memungkinkan, tergantung dari inovasi itu sendiri. Kemudian yang keempat, ada pengentasan kemiskinan. Dia lebih luas untuk penyediaan kebutuhan pokok, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan lain sebagainya. Lanjut. Kategori yang selanjutnya yaitu ketahanan pangan. Di sini juga keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Kemudian pemberdayaan masyarakat, ini juga partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kemandirian masyarakat. Untuk kecamatan mungkin bisa ya di pemberdayaan masyarakat mungkin lebih banyak, atau di kategori lain mangga dipilih. Kemudian inklusi sosial itu untuk kaum difabel serta peningkatan kesetaraan gender. Ini juga yang peningkatan akses dan kualitas untuk kaum difabel. Barang bisa masuk ke kategori ini. Kemudian kategori itu pemanfaatan
energi yang efisien dan upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Oke, lanjut. Lanjut. Belum. Belum. Kita lanjut. Dan maaf ya, ini internetnya nge-lag. Tata kelola pemerintahan, ya. Di sini ada perencanaan, penganggaran, pengawasan, SDM, administrasi pemerintahan yang berdampak pada publik. Ini juga lebih luas. Kecamatan atau untuk pelayanan, ini bisa masuk ke kategori ini. Kemudian penegakan hukum, ini juga tentang mewujudkan keadilan, kepastian hukum, kesadaran hukum. Untuk inovasi yang masuk kategori ini, mangga nanti diajukan. Kemudian ketahanan bencana, ini menanggulangi bencana, baik bencana alam maupun non-alam. Ini di BPBD atau di Satpol mungkin ada inovasi tentang menanggulangi bencana. Lanjut. Nah, ini persyaratan inovasinya. Jadi, yang pertama tentu harus selaras dengan tema ya. Tema yang sudah disampaikan tadi di awal, itu harus sesuai dengan tema. Yang kedua, ini yang tidak kalah pentingnya juga untuk waktu inovasi yang disampaikan untuk Sinofik itu. Sinofik itu sama dengan KIPP ya, tapi biasanya kita menyebutnya Sinofik. Tapi untuk judulnya kompetisi inovasi pelayanan publik atau KIPP. Nah, ini harus 2 tahun, di mana hitungan dari 2 tahun itu yaitu mundur tanggal pas penyampaian proposal, misal sekarang tanggal 5. Nah, itu harus 2 tahun di tanggal 5 di tanggal 5 April. Nah, lebih baik memang tidak dipaskan dalam waktu 2 tahun itu, jadi mendingan 2 tahun lebih. Nah, kita berarti diseleksi lagi nih dari sekian banyak inovasi yang ada di perangkat daerah, misal ada 10 inovasi yang masuk ke dalam kriteria tema, dalam tema yang tadi sudah disebutkan, itu misalin 5. Nah, itu semuanya masuk dalam bidang atau kelompok kategorinya dari kesehatan dan lain-lain, itu masuk ke 5-5-nya. Tapi kita seleksi lagi berapa inovasi yang sudah minimal 2 tahun dari April 2023, Maret lah ya, kita ambil amannya Maret 2023, berapa jumlah inovasi yang sudah 2 tahun. Itu yang jadi mengerucut ya Bapak Ibu, jadi semakin sedikit, nanti yang itu akan disampaikan ke bagian organisasi. Oke, lanjut ya. Oh, yang video nggak ke ini ya, di bawah. Oh ya. Nah, nanti itu selain ada inovasi, selain nanti kan bentuknya itu penginputan berupa proposal. Nah, sebelum proposal itu kan harus pembuatan akun. Jadi perangkat daerah nanti menyampaikan siapa yang menjadi penanggung jawab dari Sinofik ini kepada bagian organisasi, namanya, jabatannya dengan nomor HP biasanya, itu nanti menyampaikan ke bagian organisasi, kita buat akunnya sehingga perangkat daerah langsung menginput si proposal itu sendiri sebelum nanti kita lakukan pembinaan. Jadi nanti kita cek apakah sudah sesuai atau belum. Nah, itu salah satunya ada video
yang berdurasi 5 menit yang harus menggambarkan seluruh inovasi itu, sehingga dengan melihat video tersebut si penilai sudah bisa mengerti gitu, tidak harus membaca dari sekian banyak proposal, tapi dengan video sudah bisa menggambarkan inovasi yang ada. Nah, ini untuk timeline-nya, karena kita memang terpotong oleh cuti Lebaran yang lumayan lama, dan mendekati Lebaran ataupun sudah Lebaran biasanya masih belum ini untuk bekerja. Jadi kita memang targetannya sebelum cuti kita sudah selesai. Jadi sosialisasi ini hari ini nih, pembuatan akun, kita nanti di akhir kita lihat berapa jumlah inovasi yang akan disampaikan oleh perangkat daerah. Nah, nanti besok ada Zoom lagi setelah kita menyaring perangkat daerah yang akan mengikuti Sinovik tersebut. Jadi pembuatan akun kita lakukan besok, langsung pembuatan oleh perangkat daerah, yaitu membuat proposal dan di video, itu 6 sampai 17 April, berarti sekitar 1 minggu. 1 minggu full ya, lebih dari 5 hari berarti. Kemudian tanggal 18 kita cek tuh sebelum cuti Lebaran kita cek, nanti kita sampaikan yang harus nanti ada waktu 27 sampai 28 setelah masuk cuti Lebaran itu melakukan perbaikan atas revisi, karena maksimal kita menyampaikan. Jadi memang waktunya lumayan ya, agak berlari, tapi kita mengantisipasi cuti penyebutan Pademelan gitu. Sudah selesai. Oke, lanjut. Oh, ini yang tema-temanya ada 11, maaf, ada 11. Mungkin sambil saya jelaskan tadi, Bapak Ibu tos kabayangnya temanya berarti inovasi Nudi Abdi, nutos 2 tahun, lebet ke tema mana, nanti kita bahas teknis proposalnya besok. Tapi saya pengen tahu dulu hari ini yang sudah sesuai dengan tema, dengan kategori, dan dengan waktu itu ada berapa. Nanti akan kita ditulis di akhir. Ya, oke, lanjut. Udah.